warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya tadi terlambat ini karena hari ini berenam mengganti beberapa mata kuliah. Baik, ini sudah ada 20. Kita mulai saja. Sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Makasih. Baik, ini kemarin di pertemuan pertama Anda sudah dengan Bu Cahyor ini ya, jadi sudah dijelaskan tentunya yang masuk Bu Cahyor ini ya, walaupun online ya, sudah dijelaskan mengenai apa namanya, eh, apa saja ya kegiatan selama 16 kali pertemuan. Saya rasa sudah jelas ya. Ini kelasnya kan tidak berubah ya, tetap eh, untuk kelas topik-topik itu kan sama dengan kelas mahasiswanya sama ya dengan kelas yang Wetopen. Beda Ibu, ada yang beda. Ada yang beda. Oh, kalau begitu belum dibentuk grupnya. Iya, belum dibentuk grupnya. Hmm, saya kemarin soalnya mencari yang apa Wetopen ya. Kalau begitu mohon dibentuk grupnya ya. Yang ini yang SKM 01 ya, supaya nanti kita informasinya sudah tepat ya pada mahasiswa yang tepat. Jadi pengampunya memang 3, tapi kan kita muter nanti ya. Ya, tolong kalau begitu dibuat saja yang baru. eh ini berarti kan SKM 01 ya. SKM 01, 03 sudah membuat kelas ya. Nanti mohon yang 01 segera membuat kelas ya. Baik, hari ini mungkin perlu saya sampaikan pada saat mata kuliah Petopen, mohon nanti masing-masing itu sudah menyiapkan eh, proposal. Kemarin yang sudah dikumpulkan eh, pada eh, saat topik-topik ya, proposal akhir ya, karena ini nanti akan kita jadikan ya, kadang nanti akan kita ingin lihat ya, apakah tentang bagaimana atau masukan-masukan ya untuk proposal Anda. Jadi di setiap mata kuliah Metopen mohon semuanya menyiapkan proposal ya. Nanti akan setiap saat akan kita tanyakan tentang proposal tersebut ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan metode penelitian ya. Saya akan share dulu PPT-nya ya. Ini tentang desain penelitian. Ya, sudah nampak ya, desain penelitian. Eh, apa sih yang dimaksud dengan desain penelitian? Jadi, namanya desain. Desain itu kan berarti suatu eh, rencana gitu ya, suatu rencana atau bu- blueprint gitu ya, yang itu nanti bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, ya, menjawab pertanyaan penelitian dengan cara yang sistematis dan struktur, ya. Jadi suatu rencana Anda mau melakukan penelitian, maka tentunya harus membuat desain penelitian. Nah, apa desain itu? Desain itu adalah suatu rencana ya, atau blueprint. Nah, itu nanti desain ini akan
digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menjawab pertanyaan penelitian tentunya dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Ya, dengan cara sistematis dan terstruktur. Nah, tentunya eh, Anda kan sudah memiliki proposal masing-masing ya, walaupun mungkin ada beberapa di antara Anda yang proposalnya itu mungkin judulnya berbeda atau berubah ya. Nah, tidak masalah ya. Anda mau merubah silakan ya. Ada yang mau tetap boleh ya. Nah, di dalam proposal yang Anda buat itu tentunya yang bab satu ya, bab satu di situ ada latar belakang, kemudian apa namanya latar belakang ya. Di bab satu pendahuluan yang sudah Anda buat itu meliputi latar belakang, kemudian identifikasi masalah, kemudian rumusan batasan masalah, rumusan masalah, ya, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian, ya. Nah, eh di dalam bab satu itu Anda sudah eh, menuliskan rumusan masalah, ya. Anda sudah menuliskan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu adalah merupakan suatu pertanyaan penelitian. Nah, desain penelitian itu adalah suatu rencana gitu ya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tapi desain di sini sudah tersusun secara sistematis dan terstruktur ya. Jadi desain ini akan menjawab dari rumusan masalah yang Anda buat tadi, mencakup ya langkah-langkah yang jelas bagaimana eh, data yang diperlukan ya untuk menjawab perumusan masalah tersebut ya. Tentunya data itu akan dikumpulkan, data yang dikumpulkan itu bentuknya seperti apa, kemudian akan dianalisis, kemudian nanti akan ditampilkan seperti apa untuk menjawab pertanyaan penelitian ya. Jadi intinya itu. Jadi ini lebih banyak pada nanti mengkaitkan antara rumusan masalah yang sudah Anda buat, eh, Anda kemudian membuat desain ya, desain penelitiannya dan itu nanti akan disampaikan di dalam eh, metode penelitian, gitu ya. Nah, jenis desain tuh banyak sekali ya. Jadi desain itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis ya berdasarkan pada tujuannya ya. eh Ada yang membedakannya berdasarkan tujuannya ya, lalu cara mengumpulkan datanya bagaimana, kemudian pendekatan yang digunakan ya. Jadi ini bisa dibedakan beberapa jenis ya. Jadi berdasarkan tujuannya, lalu berdasarkan bagaimana cara mengumpulkan data, serta pendekatan yang digunakan ya. Nah, biasanya desain yang umum digunakan adalah sebagai berikut ya. Desain penelitian eksperimen ini saya letakkan di atas karena ini nanti yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan di kimia ya, desain penelitian eksperimen ya. Desain penelitian eksperimen, lalu ada desain penelitian non eksperimen. Nah, ini eh, jenis desain penelitian yang lain ya mungkin nanti Anda tidak menggunakan tapi mungkin perlu mengetahui gitu ya. Desain penelitian deskriptif, desain penelitian kualitatif, desain penelitian kuantitatif, lalu desain penelitian longitudinal, desain penelitian cross-seksional ya. Nah, apakah desain penelitian dia eksperimen? Ya, desain penelitian eksperimen itu ini yang biasa dilakukan oleh
orang kimia ya. Jadi untuk menguji ya, menguji hubungan sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih. Jadi variabelnya itu ada sebab akibat ya. Jadi sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Jadi biasanya minimal ada dua ya. Dua variabel itu misalnya eh, ada yang variabel bebas ya, ada eh, variabel tetap gitu ya. Jadi oleh karena itu ketika nanti di metode penelitian itu nanti Anda ada eh, variabel bebas dan variabel terikat ya. Jadi ini menguji hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. eh jadi karakteristik dari desain ini itu mesti ada variabel bebas. Variabel bebas yang atau independen ya, independen eh yang ini dikendalikan atau dimanipulasi oleh peneliti. Misalnya ketika Anda meneliti bagaimana pengaruh konsentrasi katalis terhadap laju reaksi kimia. Nah, ini ya, pengaruh konsentrasi katalis terhadap laju reaksi kimia. Jadi di sini yang di variabel bebasnya adalah pengaruh konsentrasi katalis ya, pengaruh konsentrasi katalis. Variabel terikatnya adalah laju reaksi kimia. Ya, jadi di sini ingin menguji ya tadi hubungan antara sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Jadi tentunya di sini karakteristik dari desain ini itu melibatkan kontrol ya, kontrol terhadap variabel pengganggu ya, kontrol terhadap variabel pengganggu. Nah, jadi di sini biasanya menggunakan ada kontrol, ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ya, bisa seperti itu. Kelompok kontrol itu tanpa perlakuan ya, kelompok eksperimen itu dengan perlakuan. Kalau misalnya contohnya ada di antara Anda yang eh, misalnya eh, meneliti tentang pengaruh gitu ya, uji aktivitas apa antioksidan ya, tapi misalnya antioksidan. Antioksidan itu bisa dilakukan secara in vitro atau in vivo, ya. Atau misalnya yang paling gampang uji in vivo, Anda menggunakan anti antiinflamasi ya, antiinflamasi menggunakan mencit ya. Maka di situ ada mencit yang diberikan suatu perlakuan, ada mencit yang tidak diberikan perlakuan, ya. Tapi ada juga mencit yang eh, ada kontrol ya. Kontrol positif itu adalah menggunakan obat ya, menggunakan obat yang eh, memang memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi ya. Nah, seperti itu ya. Kalau Anda ingin menguji secara in vitro misalnya, ingin menguji aktivitas antioksidan misalnya ya. Menguji aktivitas antioksidan berarti di situ eh Anda hmm, ada yang misalnya dengan DPPH ya, dengan DPPH berarti di situ ada yang diberikan sampel ya, diberikan sampel yang diduga memiliki aktivitas antioksidan, misalnya antioksidan dalam dalam misalnya apa misalnya kayu bajagah ya misalnya ya ekstrak kayu bajagah ya berarti di situ ekstrak kayu bajagah itu diuji dengan menggunakan DPPH dengan berbagai variasi ya berbagai variasi itu adalah variabel bebasnya
Kemudian aktivitas antioksidan itu adalah variabel tetapnya, ya, atau variabel terikat, ya. Nah, kemudian kontrol, kontrol di situ itu adalah misalnya Anda bisa menggunakan senyawa ya diketahui memiliki aktivitas antioksidan. Selain itu, ada juga kontrol negatif ya. Kontrol positifnya itu, jadi kontrol itu bisa kontrol positif, kontrol negatif. Kontrol positif itu adalah senyawa yang sudah diketahui memiliki aktivitas antioksidan. Kontrol negatif itu adalah yang tanpa perlakuan itu bisa dianggap sebagai kontrol negatif. Ya, eh contoh yang lain lagi ya, contoh yang lain lagi misalnya eh ini ya yang pengaruh katalis ya, katalis terhadap laju reaksi yang berarti di sini eh sebagai variabel bebasnya tentu konsentrasi katalis ya. Kemudian untuk kontrolnya itu adalah dalam hal ini adalah kontrol negatif yaitu tanpa perlakuan ya. Jadi eh, untuk menentukan variabel ya atau kontrol itu tergantung pada eh, tujuan dari penelitian tadi ya. Jadi sekali lagi ini adalah contoh apa yang disebut dengan desain. Jadi desain itu merancang untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah. Kemudian yang non eksperimen ya, non eksperimen, non eksperimen itu tujuannya juga mengamati kalau tadi ada hubungan sebab akibat itu eh, sebab akibat itu adalah sesuatu variabel yang nanti ya, kalau yang eksperimen tadi, variabel yang satu itu akan menyebabkan perubahan pada variabel yang lain, ya. Kalau yang non eksperimen itu adalah hubungan antara variabel tanpa manipulasi variabel bebas. Jadi di sini tidak ada eh, manipulasi. Ya, kalau tadi mengetahui eh, pengaruh konsentrasi katalis ya, maka di situ ada manipulasi. Manipulasinya adalah konsentrasi katalisnya itu divariasi yang menyebabkan tentunya adanya perubahan di dalam laju reaksi. Jadi ada sebab, ada akibat. Kalau di sini itu tidak mengamati hubungan antara hanya tidak ada hubungan sebab akibat, tapi hanya mengamati hubungan antara antar variabel ya, tanpa adanya manipulasi, ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh peneliti di sini hanya mengamati fenomena yang terjadi secara alami, ya. Tidak ada manipulasi, ya. Tidak ada kontrol, ya, atau manipulasi terhadap variabel. Contohnya pengamatan profil pertumbuhan jamur, ya. Nah, di sini Anda hanya mengamati saja, ya. Ada jamur, kemudian Anda amati saja profilnya, ya. Bagaimana profilnya, sifat-sifatnya, apa profil-profil itu
eh karena ini mungkin pada hari pertama seperti apa, kedua seperti apa, tapi di situ Anda tidak melakukan suatu manipulasi, hanya mengamati saja, ya. Kemudian, maaf ini contohnya masih belum saya ganti nih. Kemarin karena pas saya ngopi-ngopi jadi kayak ya. Kemudian yang ketiga ya tadi yang penelitian penelitian eksperimen, non eksperimen, kemudian deskriptif. Deskriptif itu seperti apa? Ya, deskriptif itu deskriptif. Deskriptif itu adalah menggambarkan fenomena atau keadaan yang ada tanpa mencoba mengubahnya. Jadi eh, di situ hanya mengumpulkan informasi saja, ya, untuk mengumpulkan informasi yang menggambarkan karakteristik atau kondisi saat ini, ya. Jadi di sini ada eh, kondisi saat itu, ya, saat itu ya tidak tergantung pada adanya perubahan waktu, tidak ya, tapi sifatnya hanya mengumpulkan informasi, ya. Misalnya bisa menggunakan survei, wawancara, atau pengamatan langsung, ya. Ya, misalnya meneliti profil kimia dari bahan baku yang digunakan dalam industri kimia, ya. Jadi di sini eh, adalah menggunakan pengamatan, ya. Jadi apa bedanya dengan non eksperimen ya? Non eksperimen itu di situ eh, hampir sama ya, hanya hampir sama. Tapi di sini kan oleh karena itu yang non deskriptif itu bisa termasuk di dalam penelitian yang non eksperimental ya. Jadi di sini hanya mengetahui kalau eksperimental, non eksperimental mengetahui hubungan antara variabel ya, antar variabel tanpa manipulasi. Tapi kalau di sini ada upaya ya untuk menggambarkan fenomena. Jadi mengumpulkan informasi ya, informasi itu bisa diperoleh dengan pengamatan ya, eh, atau mungkin wawancara ya untuk menggambarkan karakteristik atau kondisi eh, pada saat itu ya. Jadi meneliti profil kimia dari bahan baku yang digunakan dalam industri kimia. Artinya ini bisa dilakukan dengan hmm, apa survei ya, survei. Survei misalnya menggunakan angket, kemudian eh, angket sehingga disusun ya, angket tersebut disusun demikian rupa sehingga nanti diperoleh informasi tentang profil kimia dari bahan baku yang digunakan dalam industri eh, kimia gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya ya, yang lainnya itu tadi ada desain penelitian apa eksperimen, kemudian penelitian deskriptif, non eksperimen, kemudian deskriptif, ya. Sebentar ini. PPT-nya masih kelihatan ya?
Masih Ibu. Oke, oke. Ya, saat ini ada Kak. Oke, di tempat saya. Sebentar, sebentar. Oke, ini sekarang yang bentar kok nggak muncul ya tempat saya. Oh, ini ah, kok tadi tidak muncul. Oke, yang sekarang yang deskriptif, yang lainnya adalah kualitatif. Ya, kualitatif. Kalau kualitatif itu apa? Kualitatif itu eh, ini memahami, sudah terlihat ini PPT-nya? Sudah Ibu. Jadi memahami fenomena dalam konteks yang lebih luas lagi. Ya, jadi eh, kalau tadi itu dalam waktu yang tertentu gitu, yang deskripsi tadi ya, ini fenomena juga ya. Ini juga hampir sama ini kualitatif ya. Tetapi fenomena dalam konteks yang lebih luas, lebih mendalam dan kontekstual. Nah, ini orang-orang kimia ini biasanya kalau kita kan penelitiannya eksperimen ya. Kalau ini biasanya dilakukan oleh eh, teman-teman yang dari pendidikan ya. Jadi ini memahami fenomena ya. Jadi kalau tadi kan deskripsi tadi menggambarkan ya, menggambarkan fenomena. Kalau ini memahami fenomena pada konteks yang lebih luas lagi ya. Nah, yang kualitatif ini eh, bagaimana datanya diperoleh ya? Misalnya wawancara bersama tadi ya, observasi. Nah, tapi di sini ada eh, interpretasi data ya, interpretasi data dan ini fokusnya lebih pada hasil akhir. Misalnya meneliti persepsi ilmu kimia, ilmuwan kimia terhadap penerapan teknologi baru dalam industri, ya. Jadi ini suatu fenomena, ya. Fenomena eh, yang kemudian nanti eh, makna ya, makna dari penelitian tadi diinterpretasikan ya, diinterpretasikan ya sesuai dengan apa yang terjadi ya. Jadi data-data itu bisa dengan wawancara, observasi, dokumen ya. Nah, yang selanjutnya ya, yang selanjutnya itu sebentar, sebentar. Ini kok agak error-error. Ya, selanjutnya yang kuantitatif. Kalau kuantitatif tadi, kalau kualitatif itu eh, pengolahan datanya itu apa adanya. Jadi Anda misalnya mengumpulkan angket, wawancara, observasi gitu ya. Ya. Eh, kemudian datanya dikumpulkan, diinterpretasikan ya. Nah, tapi kalau kuantitatif di situ ada kata mengukur ya. Jadi untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel. Jadi di sini ada variabel, variabel yang diukur. Tapi kalau kualitatif itu hanya fenomena, deskriptif itu hanya fenomena juga. Tapi kalau kuantitatif itu dengan mengukur
ya menganalisis hubungan antara variabel menggunakan data numerik. Jadi nanti pengumpulan datanya itu dengan bentuk angka. Ya caranya misalnya tadi dengan angket ya, dengan observasi. Tapi nanti data tadi, data hasil observasi nanti diolah ya, diolah dengan menggunakan statistik ya, dijadikan menjadi dalam bentuk angka. Misalnya kalau skornya adalah 5 ya, nah mendapat skor 5. Nanti ada berapa orang yang menilai 5, ada berapa orang yang menilai 4 misalnya. Sangat amat bagus itu skornya 5 gitu. Kemudian bagus itu skornya 4 ya. Nah, nanti itu bisa dihitung dengan menggunakan statistik. Atau ingin melihat misalnya pengaruh eh, misalnya pengaruh suhu ya, pengaruh suhu terhadap laju reaksi kimia ya. Nah, ini termasuk kuantitatif juga ya. Nah, jadi yang eksperimen ya, eksperimen tadi juga ada berapa bisa masuk kuantitatif ya, karena di situ ada menghitung, ada yang menggunakan statistik ya. Kemudian eh, berikutnya penelitian longitudinal lah, longitudinal ya, longitudinal. Kalau eh, longitudinal itu mempelajari suatu perubahan ya, perubahan dari suatu variabel, tapi di situ eh, menggunakan seiring berjalannya waktu, ya, seiring berjalannya waktu. Ya, misalnya di situ mengumpulkan data ya dari subjek yang sama ya, tapi pada titik waktu yang berbeda. Misalnya mengamati perubahan fisik atau kimia dari suatu bahan reaktif ya, seiring dengan waktu itu termasuk longitudinal. Apakah ini juga termasuk penelitian eksperimental ya? Ini juga termasuk penelitian eh, penelitiannya eksperimental, tapi desain penelitiannya longitudinal. Jadi beda ya. Jenis penelitiannya bisa masuk eksperimental, tapi desainnya longitudinal karena melihat seiring dengan berjalannya waktu. Kalau tadi desain eksperimen, kalau desain eksperimen itu mesti ada sebab akibat ya, ada sebab yang itu akan mempengaruhi dua variabel ya. Jadi kalau ini nanti menyebabkan itu ya. Nah, kalau yang longitudinal itu mempelajari perubahan ya, perubahan dalam variabel, tapi di situ seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya tadi ya mengumpulkan data dari subjeknya sama, tapi mungkin eh, titik waktunya berbeda ya. Tadi subjeknya misalnya mengamati perubahan fisik atau kimia dari bahan reaktif seiring waktu. Jadi Anda punya bahan kimia, maaf ini mau habis ya, sebentar baterainya. Jadi eh, misalnya yang contohnya di sini mengamati perubahan sifat fisik kimia dari bahan reaktif seiring waktu ya. Misalnya untuk apakah ada perubahan yang terjadi ya dari sifat fisik atau kimianya, misalnya untuk 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Lalu penelitian cross, yang lainnya penelitian tadi cross seksional ya, cross seksional itu
penelitian bagaimana ya cross seksional ya. Cross seksional itu mempelajari fenomena ya. Kalau ini fenomena, jadi sama dengan tadi deskriptif, kemudian yang fenomena tadi non eksperimen ya. Kalau cross seksional bedanya pada satu titik waktu saja ya. Jadi pengumpulan datanya itu satu waktu saja untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan saat itu. Ya, keadaan saat itu seperti apa ya. Nah, ini namanya cross seksional. Misalnya meneliti eh, komposisi kimia ya, sampel tanah ya, misalnya atau sampel air dari lokasi yang berbeda, tapi dalam satu waktu. Ya, waktunya sama. Misalnya atau contohnya mengambil eh, sampel ya, sampel air misalnya ya dari aliran sungai ya dalam satu titik ya, tapi dilakukan dari lokasi yang berbeda ya, misalnya di hulu, hilir gitu, tapi waktunya sama ya. Nah, jadi ini namanya cross seksional ya. Jadi ini beberapa jenis desain penelitian. Jadi sekali lagi desain penelitian itu apa tujuannya adalah apa tadi? Me- Menjawab ya suatu suatu eh, rencana ya tadi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tentunya harus sistematis dan yang terstruktur gitu ya. Nah, bagaimana kemudian tahapan di dalam mm, mendesain penelitian ya? Tahapan dalam mendesain penelitian itu pertama Anda ketika mau meneliti, maka kan harus mengidentifikasi masalah penelitiannya, yaitu sudah Anda lakukan ketika membuat bab satu. Ya, Anda membuat latar belakang, mengidentifikasi sebenarnya um, mau masalah penelitian yang mau diteliti itu apa, ya. Nah, itu harus jelas ya, masalahnya apa yang diteliti atau topik penelitian yang akan diteliti itu apa, ya. Lalu setelah itu Anda mengetahui apa masalah yang mau diteliti, maka kemudian diformulasikan di dalam pertanyaan penelitian, ya. Jadi diformulasikan tadi masalah tadi di dalam pertanyaan penelitian. Nah, itu eh, yang itu nantinya bisa dijawab dengan menggunakan data. Nah, setelah itu maka kemudian sudah diformulasikan Anda seperti di bab satu ya kan sudah mengidentifikasi ya, kemudian membatasi, kemudian setelah merumuskan masalah atau memformulasikan kan menentukan tujuan. Ya, tujuannya apa yang ingin dicapai, ya, ya. Tujuan penelitiannya apa? Apakah mau mengidentifikasi, apakah mau menganalisis atau menguji ya. Jadi sebaiknya tujuan itu sudah lebih spesifik, ya. Nah, dalam eh, mata kuliah ini nanti kan Anda melanjutkannya dengan bab 2. Jadi bab 2 itu adalah tinjauan literatur ya. Jadi tinjauan literatur ya yang menyeluruh dan tentunya berkaitan ya untuk memahami teori-teori yang
sudah ada dan tentunya penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Ya, jadi bab 2 yang Anda buat itu adalah eh harus me- menampilkan ya atau memuat literatur-literatur yang sesuai ya, sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi di situ memuat juga apa penelitian-penelitian yang relevan ya, penelitian sebelumnya yang relevan ya. Jadi, nah nanti di situ dari kajian itu kemudian Anda akan memperoleh gap ya. Gap itu adalah ada kekurangan ya, kekurangan dalam penelitian yang sebelumnya yang itu bisa dijadikan dasar untuk penelitian yang akan Anda lakukan. Ya, jadi di situ ada mengidentifikasi gap dari kajian literatur itu tadi. Oleh karena itu, ketika menulis bab 2 maka bab 2 itu Anda harus betul-betul memilih literasi yang betul-betul sesuai. Misalnya, mau meneliti tentang aktivitas antioksidan dari suatu tanaman. Kemudian di literasi itu uh, dikatakan ya bahwa tanaman tersebut memiliki aktivitas bermacam-macam. Nah, ada yang mau diteliti itu hanya aktivitas uh, antioksidan, ya. Tapi tanaman itu juga memiliki potensi untuk aktivitas yang lain. Nah, untuk hal seperti itu, maka sebaiknya yang Anda sampaikan di bab 2 itu adalah hanya karena yang relevan itu hanya adalah aktivitas antioksidan. Ya, jadi yang lainnya tidak usah dibahas secara mendalam. Ya, mungkin hanya disampaikan sebatas memiliki aktivitas anti kanker, misalnya antioksidan, anti jamur, antibakteri. Tapi kemudian fokus Anda adalah pada antioksidan. Ya, nah, hmm, tapi kadang-kadang bisa ditemukan bahwa aktivitas itu mendukung dari penelitian yang Anda lakukan. Misalnya, aktivitas Anda akan mengukur suatu aktivitas anti kanker dari tanaman. Itu belum dilakukan. Informasi yang ada itu adalah dia bisa memiliki sifat antioksidan. Nah, aktivitas antioksidan itu bisa Anda digunakan karena kebanyakan eh, senyawa-senyawa tanaman-tanaman yang memiliki senyawa tanaman yang memiliki aktivitas antioksidan itu juga berpotensi sebagai anti kanker. Ya, yang seperti ini itu bisa Anda gunakan di dalam kajian literatur. Ya, jadi sekali lagi ketika membuat bab 2, ya, membuat bab 2 itu Anda harus betul-betul eh, menentukan ya literatur yang menyeluruh namun yang relevan, ya, relevan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga nanti dari situ ketika menulis hmm, kerangka berpikir, Anda bisa mengidentifikasi gap atau kekurangan dari penelitian yang sebelumnya dan itu bisa dijadikan dasar untuk penelitian yang akan dilakukan. Kemudian eh, di dalam mendesain penelitian itu Anda juga hmm, kalau setelah merumuskan masalah tadi, maka rumusan masalah itu harus dapat dijawab dengan data, ya. Nah, data tersebut
mau Anda peroleh, bagaimana cara mengumpulkannya ya. Nah, ini Anda tentukan di dalam eh, metode penelitian. Tapi sebelumnya Anda harus mengetahui juga bahwa nanti variabel apa saja yang mau diuji dalam penelitian tersebut atau variabel apa yang harus di eh, dipilih ya untuk memperoleh data sesuai dengan untuk menjawab rumusan masalah. Ya, kalau variabelnya sudah ditentukan, lalu bagaimana cara mengumpulkan data itu, ya, metodenya apa, nah kemudian peralatannya yang digunakan apa, ya, lalu bagaimana menganalisis data tersebut, ya, apakah perlu eh, bagaimana data itu nanti dikumpulkan, apakah perlu ada metode statistik dengan metode statistik atau hanya eh, deskriptif ya. Nah, jadi ini harus dipertimbangkan ya teknik statistiknya nanti apa yang akan digunakan ya. Nah, ini nanti perlu dipertimbangkan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Ibu. Oke. Nah, contohnya ini contohnya apakah di sini sudah ada yang eh, semuanya tentu kan sudah siap dengan laptop dan proposalnya. Mungkin misalnya coba mungkin ada Mbak Nita Tia Ananta ini, Mbak Nita, apakah ada menyimak Mbak Nita? Ada, Ibu. Oke, Mbak Nita mungkin bisa disebutkan ya, disebutkan Anda topik penelitiannya tentang apa Mbak Mbak Nita? Topik penelitiannya tentang apa? Tentang Kimia analitik, kimia anorganik, kimia organik, biokimia. biokimia, Ibu. Biokimia. Oke, Mbak Nita. Judulmu apa, Mbak Nita? Judulnya Uji Aktivitas Antiangiogenesis Ekstrak Etanol dan Fraksi Kloroform Daun Salam pada membran korioalantoik telur ayam berembrio. Ini pembimbingnya Bu Retno ya? Iya, Ibu. Ya, wis kebetulan aja ya. Oke, Bu Retno belum apa nih soalnya. Mungkin kalau orangnya tahu tapi namanya kadang. Oke, jadi di situ uji aktivitas ya Mbak ya. Oke, sekarang sebutkan rumusan masalahmu Mbak. Rumusan masalah atau pertanyaan penelitian apa? Yang 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 lainnya mungkin bisa menyiapkan nanti kalau saya panggil. Apa rumusannya? Rumusan masalahnya apa? Yang pertama, bagaimana aktivitas antiangiogenesis ekstrak etanol dan flaksi kloroform daun salam terhadap pembentukan pembuluh darah baru pada membran korioalantoid telur ayam berembrio. Yang kedua, bagaimana pengaruh konsentrasi ekstrak etanol daun salam pada membran korioalantoid telur ayam berembrio terhadap aktivitas antiangiogenesis. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh konsentrasi fraksi kloroform daun salam pada membran korioalantoik telur ayam berembrio terhadap aktivitas antiangiogenesis? Oh, berarti yang membedakan fraksinya ya Mbak ya? Iya, Ibu. Oke. Oke, jadi rumusan masalah itu kan tadi harus spesifik ya. Jadi kalau kita lihat eh,
yang tadi disampaikan Mbak Mbak Anissa tadi ya. Mbak Anissa, stop, stop dulu. Itu kan sudah spesifik ya, jadi eh, sudah jelas ya, sudah jelas bahwa tujuannya untuk mengetahui aktivitas angiogenesis gitu kan ya. Ya, Ibu. Ya, nah di situ berarti sudah spesifik ya, sudah bagus mengetahui aktivitas angiogenesis. Berarti nanti datanya diperoleh dari mana? Nah, ini kan harus sudah dipikirkan ya, datanya nanti dari mana diperolehnya. Tadi di situ sudah disebutkan. Jadi dengan metode eh, CAM ya, CAM ya, membran eh, chorioanthalois, chorioanthalois membran ya. Jadi nanti di metode itu harus jelas data untuk angiogenesis itu diperolehnya dari apa? Dari apa Mbak nanti? Ya. Ya, ini dengan mengukur pembentukan pembuluh darah yang baru ya. Nah, nanti itu harus jelas di dalam metodenya. Pembentukan pembuluh darah yang baru ya dari eh, telur ya yang diberi perlakuan dengan ekstra dan tanpa perlakuan. Tuh ya. Nah, tentunya nanti mestinya ada kontrapositif kalau perlu ya. Kontrapositif itu adalah senyawa yang memiliki aktivitas angiogenesis. Jadi angiogenesis itu proses pembentukan pembuluh darah baru ya. Nah, proses pembentukan pembuluh darah baru. Nah, pada sel kanker, jadi ini kan sebenarnya mau melihat apakah daun salam ini memiliki aktivitas dalam menghambat sel kanker. Tapi tinjauannya dipersempit dengan melihat apakah dia berpengaruh dalam proses angiogenesis. Jadi sel kanker itu dia memiliki pembentuk pembuluh darah yang baru ya. Harapannya kalau dia memiliki aktivitas anti kanker itu dia bisa menghambat pembentukan pembuluh darah. Jadi maka dilihat nanti jumlah pembuluh darahnya itu eh, berapa pada waktu diberi perlakuan dan tanpa perlakuan. Nah, apakah dia memiliki bagaimana aktivitasnya dibandingkan dengan kontropositif, misalnya obat yang diketahui memiliki aktivitas anti-angiogenesis ya. Jadi harus jelas datanya nanti bagaimana. Oh, dengan menghitung pembentukan pembuluh darah yang baru. Caranya bagaimana? Ya, apakah dihitung dengan mata ya atau mungkin ada software yang bisa membantu untuk menghitung eh, pembentukan pembuluh darah baru, gitu ya. Oke, yang dari apa kimia fisika mungkin. Ini ada yang lainnya, Mbak, Mbak Meisa ada, Mbak Meisa Putri Nur Fadilah. Aktif tidak, Mbak Anissa, Mbak Meisa? Halo, Mbak Meisa, Mbak Meisa, Max-nya rusak. Oke, yang tidak rusak. Yang tidak rusak siapa ini misalnya? Mbak Salsabila ada, Mbak Salsabila? Salsabila Dia Ananta. Mbak Salsabila aktif? Halo, Mbak Salsabila.
Mbak Salsabila aktif menyimak. Oke. Mbak Isna ada? Mbak Isna Walidatus? Mbak Isna, ini ada dua orang ini. Apa baru Halo Ibu, bersama? ada. Ada Mbak Isna sama Mbak Anggita. Oke, Mbak Isna. Penelitiannya apa, Mbak Isna? Saya biokim Ibu. Oh, bikin Sama, juga. iya, Bu Retno juga. nggih. Yang Oh, angiogenesis oh, juga. yang lainnya jangan ganti. Mbak Maurita ada, Mbak Maurita Nur Aida, Mbak Maurita. Halo, Mbak Maurita. Adakah Mbak Maurita? Atau siapa mau? Ini kalau kalau saya tawarkan itu malah eh, dapat masukan ya. Mbak Safa ada? Mbak Safa online nggak, Mbak Safa? Atau Mbak Asifa? Mbak Asifa ini. Iya, Ibu. Apa Mbak Asifa? Penelitiannya apa Mbak Asifa? Kimia anorganik, Ibu. Oke, judulnya apa Mbak Asifa? Imobilisasi ion cesium menggunakan semen Portland dengan adisi abu sekam padi. Ini Prof. Rojo ya? Iya, Ibu. Imobilisasi apa ion cesium? Iya, Hmm, menggunakan semen Portland dengan adisi abu sekam padi. dengan semen Portland. Dengan adisinya apa? Sekam padi. Oke. Pertanyaan penelitiannya apa Mbak? Pertanyaan penelitiannya apa? Rumusan masalahnya ya, Bu. Ya, Yang rumusan. pertama, bagaimana pengaruh penambahan abu sekam padi terhadap kemampuan semen Portland dalam mengimobilisasi ion cesium? Bagaimana pengaruh Penambahan abu sekam padi. terhadap apa? Kemampuan semen Portland dalam mengimobilisasi ion cesium. Dalam imobilisasi ion cesium. Oke. Terus yang kedua, Bagaimana karakter struktur mikro dan fasa kristal semen Portland dengan adisi abu sekam padi setelah proses imobilisasi ion cesium? ada rumusan masalah yang nomor tiga. Variasi abu sekam padi, berapa persen yang paling efektif dalam menurunkan laju peluluhan ion cesium dalam matriks semen Portland? Oke, sekarang kita konsen yang nomor satu dulu. Nomor satu tadi bagaimana pengaruh konsentrasi ya? Konsentrasi sekam padi gitu kan Ya, terhadap apa? Imobil, kemampuan. Ya, kemampuan imobilisasi. Oke. Untuk menjawab pertanyaan nomor satu, apa nanti yang dilakukan Mbak Asifa? Konsentrasi sekam padinya kan divariasi ya. Berarti kan ini desainnya kan desain penelitian eksperimen ya. Nanti kan ada variasi sekam padinya gitu kan. ya Ibu. Nah, terus eh diimobilisasi kan mengukur nanti dilihat pengaruhnya terhadap imobilisasi kan. Imobilisasi ion cesiumnya ya. Ya Ibu. Caranya gimana Mbak untuk menjawab pertanyaan itu? Nanti ini Ibu uji peluluhan. Uji peluluhan. Oke, sekam padinya tadi eh, pada waktu digunakan sebagai tadi ya campuran tadi toh, itu apakah digiling, apakah s- langsung digunakan, apakah ada preparasi sebelumnya? Dihaluskan lalu dikalsinasi, Bu. Oh, dihaluskan dan dikalsinasi. Oke.
Tadi dengan imobilisasinya dengan peluluhan ya. Iya, Ibu. Untuk mendapatkan data itu, apakah ada alat yang digunakan? Ada, Ibu. Nanti airnya itu diuji pakai AAS. Oh, diuji pakai AAS. Jadi semen nanti di semennya hasil dengan variasi sekam tadi dialiri dengan air gitu Mbak atau direndam? Direndam, Ibu. Terus nanti Eh, diuji per 7 hari, 1 bulan, 2 bulan gitu, Ibu. Oke, berarti ada variasi waktu juga. Iya, Itu ada nggak di rumus sama masalahnya? Pertanyaan penelitian. belum ada, Ibu. Oke. Jadi itu ya fungsinya kita memahami pertanyaan penelitian, begitu ya. Untuk yang lainnya juga demikian. Jadi tolong diamati rumusan masalahnya. Ya, rumusan masalahnya itu nanti yang harus saya lakukan seperti apa. Itu nanti yang harus ditulis di dalam metode penelitian. Jadi Anda harus memahami dulu. Ya, seperti tadi, Mbak Asifah tadi, oh berarti tadi nanti sekam padinya dipreparasi, kemudian nanti peluluhannya dengan berarti dengan AAS ya, AAS itu berarti kan yang diukur kan penurunan cesiumnya kan Mbak ya. Iya, Ibu. Nah, ada variasi waktu. Variasi waktunya perlu nggak saya masukkan di situ atau waktunya sudah ditentukan selama sekian. Jadi itu bukan merupakan suatu variabel ya. Jadi nanti didiskusikan ya dengan pembimbing ya. Oke, gitu ya Mbak Siva ya. Ini contoh, contoh saja. Artinya nanti Anda sudah spesifik, rumusan masalahnya sudah bagus, sudah spesifik. Tinggal bagaimana nanti menjawab pertanyaan penelitian yang ada di rumusan masalah. Ya, data apa yang dibutuhkan, bagaimana Anda bisa mendapatkan data itu, dengan alat apa, caranya bagaimana, itu ya nanti itu sebagai pemikiran yang akan ditulis di dalam metode penelitian. Oke, kita waktunya berapa ini? Masih kurang 5 menit ya? Tadi mulainya jam setengah 12. Oke, karena ini puasa. Nah, sebelumnya mungkin kita presensi dulu saja. Bentar. Ya, kan. Mungkin ada pertanyaan? Ini tadi kebetulan yang saya minta menunjukkan eh, menunjukkan apa? Rumusan masalahnya itu sudah bagus ya, sudah spesifik. Tapi kadang-kadang ada juga yang kurang spesifik. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah eh contohnya misalnya begini. Anda melakukan sintesis. Ada yang sintesis di sini? Halo? Sintesis kimia organik? Apakah ada? Halo, apakah ada yang sintesis? Tidak ada. Jadi misalnya Anda mesintesis, lalu ada pertanyaan penelitian bagaimana eh, cara mesintesis. Nah, itu pertanyaan penelitian yang salah. Ya, mestinya itu bukan menjadi pertanyaan penelitian. Kadang itu masih yang seperti itu, yang seperti itu kadang masih ada mahasiswa yang menuliskan seperti itu. Itu bukan, kalau misalnya pertanyaan bagaimana mesintesis, nanti jawabannya apa, datanya apa yang diperlukan. Masa akan menyebutkan cara sintesisnya adalah ini ya. Itu kan bukan data, tapi itu adalah prosedur penelitian yang eh,
dilakukan, ya. Jadi itu bukan suatu apa namanya rumusan masalah atau pertanyaan masalah yang eh, spesifik, ya. Tapi kalau misalnya bagaimana karakteristik senyawa hasil sintesis, nah itu sudah betul. Nah, untuk menjawab karakteristiknya, ya, maka berarti Anda harus nanti apa data yang diperlukan. Oh, saya untuk karakteristik senyawa hasil, maka saya harus menggunakan misalnya FTIR untuk mengetahui gugus fungsionalnya. Setelah gugus fungsionalnya, mungkin pertama mungkin saya harus eh, apa namanya dengan KLT preparatif, KLT TLC scan ya untuk mengetahui apakah itu sudah senyawa yang murni ataukah masih campuran ya. Kalau sudah yakin murni berarti harus tahu gugus fungsionalnya gitu ya. Sebentar ini tadi sudah saya share belum? Sebentar ini saya share. Oke. Nah ini silahkan Anda persensi ini ya 09G1. 09G1. Ya, jadi kalau tadi Mohon maaf Ibu, di Hah? siakatnya belum ada. Hah, belum ada. Oh, ini salah ya, sebentar. Kok sebentar. Hmm, tadi jam 11.30, jam 1. Oh, oh ini kok enggak. Bentar, saya cek dulu ya. Metode penelitian. Kita kan hari Rabu ya jamnya ya. Hari Selasa Ibu. Oh, Selasa. Oh, salah. Sebentar. Hari Selasa. Oh iya, Selasa. eh ini tuh sudah ini berarti saya rubah ya. Saya rubah ini tuh sudah kita rubah ini tadi jam 11.30 sampai dengan jam 13. Kok tetap nggak mau ya? Waktunya 11.30 sampai jam 13.00. Eh, kita coba. Baik, kalau nggak mau nanti ditulis di anu saja ya, di WA atau mungkin saya panggil Sudah satu-satu. ada tempatnya Ibu. Ini saya panggil satu-satu saja. Mbak Desi ada? Mbak Agita? Hadir Mbak, Ibu. Mbak Lintang? Ada. Hadir Ibu. Mbak Melda? Hadir Ibu. Fauziatu? Hadir Ibu. Nita? Hadir Ibu. Fani? Fani ada? Hadir Ibu. Oktavia? Hadir Ibu. Nandari? Nandari Ainandita? Hadir Em, Ibu. Mbak Niken? Sari Hadir Safitri? Ibu. Hadir Mbak Ibu. Siva Hadi, Mbak Maurita, Hadir Ibu. Mbak Isna, Hadir Is- Ibu. Mbak Fitri, Nur Aziza, Hadir Ibu. Mbak Rahayu Istiqomah, Hadir Ibu. Mbak Asifa tadi Hadir ada, Ibu.
Mbak Anggita ada tadi ya. Mbak Ana, Hadir Ibu. Mbak Willy tadi saya lihat hadir. Mbak Willy ada ya? Hadir Ibu. Mbak Alifa, Bu. Mbak Dias, ada Mbak Dias Catur Wulandari, Mbak Natsmi, ada Hadir Ibu. Mbak Meisa, tadi ada kayaknya. Meisa Putri, ada Mbak Meisa, tadi namanya ada, tapi tidak menjawab. Apa yang tadi rusak ininya? Mbak Nasifa, Hadir Ibu. Nabila Ilma Yenisa, Hadir Ibu. Mas Charles, Hadir Ibu. Mas Charles ini gandeng Dewi toh di sini kelas ini. Cowok sendiri. Mbak Nanda, Hadir Ibu. Mbak Salsabila, Mbak Salsabila ada nggak? Mbak Aska, Mbak Nadia Sakia Salsabila, Hadir Ibu. Mbak Safa, Mbak Safa tadi ada kayaknya. Hadir Bu. Mbak Tarita Naswa Salsabila, Hadir Ibu. yang namanya Mbak Salsabila banyak sekali ya. Oke, ini tadi apa? Oke, Mbak tadi yang rusak Mbak Meisa tadi ya. Oke, baik. Sudah ada yang sudah semua saya presensi. Baik, nanti kita share ya tadi. Tapi yang penting adalah eh, Anda praktekkan ya. Jadi tadi yang Anda cermati lagi di bab 1 tentang rumusan masalah yang sudah dibuat ya. eh dari rumusan itu pikirkanlah tentang desainnya ya, desainnya. Nanti kamu untuk menjawab pertanyaan itu, data apa yang diperlukan, lalu bagaimana cara memperoleh data itu dengan alat apa, lalu nanti bagaimana menganalisisnya sehingga bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ada di rumusan masalah. Gitu ya. Yang penting itu prakteknya. Teorinya paham dan itu dipraktekkan. Demikian dari Bu Retno. eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Ya, Bu. Terima ya kasih, Bu. sama-sama. Saya tutup.